Om Swastiastu, sahabat MKes yang ada di rumah. Kembali di episode ketiga dari program yang disiarkan dari Desaku Tercinta, Desa Adat Umabian, Puri Taman Sari. Hari ini kita kembali akan berdiskusi tidak jauh-jauh seputar dunia pariwisata, khususnya Kabupaten Tabanan. Jadi tadi semeton pemirsa sudah sempat menyaksikan secara garis besar potensi kepariwisataan yang ada di Tabanan. Nah, hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang, saling bertukar perspektif dengan teman-teman pelaku di industri pariwisata atau teman-teman yang memang concern di pariwisata, sejauh mana kira-kira kita bisa membangun spirit kebersamaan ini dalam kondisi pandemik. Karena kondisi pandemik ini bagi kami adalah bagaimana kita back to the roots, kembali ke akar, kita ngulat sarira. Dan hari ini saya bersama teman-teman praktisi pariwisata di sini ingin berbagi. Semoga apa yang kita sampaikan, kita sharing hari ini bisa bermanfaat. Saya akan sapa satu persatu, saya akan perkenalkan satu persatu dari sebelah kiri saya, supaya tidak salah yang bacaan gitu. Beliau anak agung Ngurah Agus Surya. Beliau adalah salah satu praktisi pariwisata. Juga kenapa praktisi pariwisata? Karena beliau fokus bekerja di salah satu airline di Indonesia. Dan beliau juga putra Tabanan, tuh nggih. Sebelah beliau ada Bapak Gede Sukanada. Beliau adalah salah seorang birokrat di Kabupaten Tabanan yang juga concern terhadap industri pariwisata di Tabanan. Nah, di sebelah Pak D, yang panggil Pak D, Pak D. Di sebelah Pak D ada Ibu Angela. Ibu Angela adalah salah seorang sahabat kita yang memang fokus di hospitality management ya, Bu. Hospitality management. Jadi beliau mengelola beberapa properti resort maupun industri hospitality yang ada di Tabanan dan di beberapa kabupaten lainnya juga. Nah, di sebelah Ibu Angela ada Bapak Wayan Wisnawa. Pak Yan, ya, beliau adalah praktisi pengajar yang dari awal beliau berkarir di pariwisata sampai bisa membagikan ilmunya di bidang pariwisata, khususnya sementara ini khususnya kita akan berbicara di Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu sareng sami. Rajang Rauh, kita niki di program kita niki istilah udaranya MKes niki. Kalau wenten podcast kita MKes karena menggabungkan antara visual dan audio dan visual. Dan niki program yang beri judul Live dari Desaku Tercinta. Kita mulai dari mana? Kalau istilah internasional ladies first dah dari Bu Angela. Oke, silakan diambil limun mic-nya, Bu. Bu niki kayak ajang mencari bakat kayak niki, Bu ya. Ambil dulu mic-nya. Ibu Angela dari Hospitality Management Wizela. Mungkin Bu Ibu bisa cerita sedikit, Bu. Kita fokus dengan apa yang Ibu lakukan di Tabanan. Sementara ini berapa outlet yang Ibu kelola? Yang di Tabanan kita ada Dedi Luminius, kemudian ada Pandawa. Itu di dekat Tanah Lot. Oh, semua di dekat Tanah Lot. Iya, semua di dekat Tanah Lot. Jadi kalau kita melihat ya kita mungkin hari ini tidak ya curhat berkesedihan, Bu. Jadi kita ingin berbagi, mungkin ada kiat-kiat yang Ibu lakukan selama niki, mungkin selama sebelum Covid bagaimana dan seperti sekarang bagaimana, dan niki kan mudah-mudahan ini kita menuju untuk membuka sesuatu yang lebih besar. Dan kebetulan kita melakukan taping niki pada saat PPKM, ya kan? Betul sekali. Kira-kira kondisi sekarang bagaimana, Bu? Usaha Ibu bagaimana? Tutup atau? Kalau untuk sekarang sih kita tetap buka, karena operasional harus tetap berjalan. Kita juga melihat bahwa forecast itu kita harus tetap perhitungkan kan untuk on forward seperti itu. Betul. Jadi untuk reservasi tetap buka, operasional tetap buka. Hanya saja saya mempunyai beberapa strategi yang lain seperti itu. Misalkan contoh untuk sekarang okupansi saya pakai yang monthly. Jadi mungkin tiang kerjasama dengan beberapa tempat yang lain, misalkan kayak ada kemarin diklat dari keuangan,
mereka membutuhkan tempat untuk stay, untuk diklat itu beberapa bulan, tiang sewakan bulanan seperti itu. Jadi bulanan juga, monthly, Betul. based on monthly. Betul sekali Pak. Menarik itu Bu. Jadi kalau dari karyawan sendiri bagaimana Bu? Untuk karyawan Ada pemotongan, ada ini? Kebetulan sih Pak, untuk sekarang ini dari kemarin awal-awal pandemi itu justru anak-anak sendiri yang mereka itu resign. Mereka itu resign? Resign karena takut. Dari situ saya nggak panggil lagi. Jadi yang bertahan itu yang sisa-sisa yang terakhir aja, seperti itu. Ya mungkin Ibu tidak sendiri di sini kan, artinya hampir semua teman-teman juga. Hampir semua teman-teman. Rata-rata ceritanya seperti ini Ki. Hampir mirip. Cuman memang dari teman-teman antar teman satu yang lainnya semua punya kiat-kiat yang berbeda-beda untuk Pak. menghadapi pandemik ini. Salah satunya dari Ibu kan yang biasanya based on daily stay sekarang monthly. Monthly terpaksa seperti itu, Kenten. Tapi dari segi market fokusnya di ada beberapa stranded nggak? Jadi wisatawan asing yang masih tinggal di sini mungkin. Kalau untuk yang di Tabanan itu tiang fokusnya ke Manli, ya baik ada yang Wisman juga ada seperti itu, Kenten. Tapi untuk di luar Tabanan baru tiang nggak cuma nggak Manli marah, kebanyakan mereka daily atau weekly seperti itu. Jadi agak berbeda untuk market seperti itu. Kalau Tabanan mungkin karena tiang di daerah Tanah Lot ya, orang banyak mencari untuk diklat atau apa bisa. Tapi kalau untuk di daerah lain benar-benar kita harus mencari dari pariwisata itu sendiri. Sedangkan kan Bapak tahu sendiri, apalagi kayak sekarang posisinya ditutup kayak gini. Apa lagi yang mereka akan cari seperti itu? Kita hanya mencoba mengencourage aja seperti itu untuk tetap bisa datang. Ya, yang kalau dari perspektif MICE, sebenarnya MICE itu masih ada, ya Bu ya? Ada, tapi sangat terbatas Pak. MICE ada, tapi sangat terbatas. Ya, kalau artinya mereka yang tinggal itu memang betul-betul mengadakan diklat di tempat Ibu atau mencari? Biasanya mereka di tempat lain. Di tempat lain. Mereka hanya untuk tempat tinggal saja. Jadi memang dari sisi bisnis, kalau kita melihat secara overall, rate pun menyesuaikan Ibu ya. Sangat menyesuaikan. Sangat menyesuaikan. Sangat menyesuaikan. Sangat menyesuaikan. Ya, dari Ibu sudah kita bisa secara garis besar menyimpulkan ada pergerakan. Dan ada beberapa solusi alternatif yang Ibu. Ada beberapa solusi alternatif seperti itu. Untuk yang lokal sebenarnya mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Untuk lokal itu sebenarnya banyak Pak yang ingin stay seperti itu. Contohnya mungkin kalau kita tadi bicara Tabanan, andai kata di tempat lain itu ada, misalkan dari Bali sendiri ke tempat lain itu ada. Tinggal bagaimana kita mengemas itu saja sih seperti itu. Hanya saja dengan adanya PKM yang baru ini, mau nggak mau pasti kita akan terjun payung lagi seperti itu. Padahal kemarin sudah lumayan, sudah bagus ada pergerakan gitu. Yang penting kita tetap menerapkan CHSE, tetap menerapkan protap yang baik seperti itu. Ya kalau kita melihat juga Ibu mungkin kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita padahal sudah mulai pick up kan, sudah mulai ada pergerakan. Teman-teman banyak juga yang cerita sudah mulai ada pergerakan, tiba-tiba ada kebijakan seperti ini. Mungkin bagi saya pemerintah juga melakukan ini untuk menjadi ada lompatan besar yang akan dilakukan semoga setelah tanggal 20 Kami ini. berharap seperti itu. Kita semua berharap seperti itu. Kita masih berharap positif, kita masih percaya itu. Jadi mungkin di kondisi pandemik ini mungkin kita tidak bisa saling menyalahkan. Kan semua mau yang terbaik kan? Betul sekali. Semua mau yang terbaik, bagaimana ekonomi dan kesehatan ini bisa menjadi prime fokus kita, tidak saling menjatuhkan gitu. Betul sekali. Tentunya saya pun berharap gitu bahwa yang dilakukan PPKM yang dilakukan ini memang merupakan sebuah batu loncatan besar ke depan, karena kita harus berpikir secara positif saja depannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gateway yang luar biasa untuk open border Bali dan pariwisata lainnya. Terima kasih Bu Angela. Dari Bu Angela ntar kita kembali lagi mungkin ke airline dulu deh. Harus nih ke mic gitu. Punapi Gung Haji, secara garis besar
Kan ngaji fokus ring airport melihat nanti namanya bagaimana keadaan mungkin keadaan sebelumnya, terus keadaan sekarang juga adanya PPKM ini punapi secara garis besar ngaji melihat, karena kan ngaji langsung di sana gitu. Silakan mungkin bisa diceritakan. Terima kasih, sukses semuanya. Kalau kita perhatikan sebenarnya beberapa hari sebelumnya, sebelum PPKM ini pergerakan sudah mulai bagus. Terlebih-lebih karena liburan sekolah. Gitu. Jadi arus penumpang yang datang ke Bali sebenarnya sudah cukup sudah mulai meningkat. Cuman karena keluar PPKM yang baru, jadi mulai menurun lagi. Nah, seperti yang disampaikan, mudah-mudahan setelah tanggal 20 ini ada good news dari pemerintah, sehingga arus wisatawan yang ke Bali akan meningkat lagi. Kalau sekarang antara arrival dan departure seperti apa ininya, Pak Goji? Kemarin arrivalnya lebih banyak. Arrival lebih banyak? Ya, tapi setelah sehari sebelum PPKM diumumkan, dia akan diberlakukan, sepertinya ada arus eksodus tinggi, semua pada balik ke Jakarta atau ke daerah lain karena mereka takut akan susah nanti untuk kembali. Ada kebijakan baru, gitu ya. Kalau dari frekuensi penerbangan ada pengurangan, Ngaji? Beberapa airline sudah mulai mengurangi. Tentunya frekuensi kan menyesuaikan antara demand ya. Demandnya udah agak mulai menurun sehingga banyak airline juga sudah mulai mengurangi frekuensinya. Ya kita hanya bisa berdoa nih kan, kalau artinya dari sharing kita pun sharing ini pun yang tidak mau melemah, justru artinya waduh seperti ini keadaannya ya, cuman ya kita positive thinking aja, karena tidak dari penjelasan Ngaji tadi berarti ada eksodus, ada banyak ke orang balik gitu, harus balik kan istilahnya ya, eksodusnya ya, harus balik. Sebenarnya kemarin itu program pemerintah yang work from Bali itu cukup efektif untuk sudah jalan nih Ngaji? Sudah jalan, beberapa instansi sudah ada yang bekerja di Denpasar. Itu sudah cukup bagus untuk kalau kita lihat tingkat kedatangannya sudah bagus. Nggak tahu apakah itu akan masih berlanjut apa enggak sekarang. Terima kasih Ngaji. Dari Ngaji kita pindah ke Pak D. Ya, jadi dengan Pak D yang ingin lebih banyak berbicara tentang potensi pariwisata Tabanan. Susah juga kalau kita bicara pandemi dari tadi kita sedih jadinya. Bu Angela ngomongnya begitu, Ngaji juga ngomongnya gini. Waduh, ini kok kita berbicara optimis enten Pak D. Kita berbicara pariwisata Tabanan. Jadi Pak D yang ada di birokrat sekaligus memang pemerhati, sekaligus sebagai yang betul-betul mencintai Tabanan untuk dikembangkan, khususnya sektor pariwisatanya. Bagaimana kira-kira pandangan optimis seorang Pak D niki tentang pariwisata di Tabanan secara keseluruhan niki? Terima kasih Ratu. Berbicara pariwisata tentunya beberapa elemen harus kita pikirkan, karena di dalamnya pariwisata itu holistik, tidak bisa berdiri sendiri, dan tentunya setiap posisi, setiap potensi, setiap kearifan dan lain sebagainya itu harus menjadi satu kesatuan. Berbicara Tabanan tentunya yang notabene-nya memiliki sumber daya yang cukup dan sangat mungkin dibilang sangat baik, di mana kita memiliki 3 danau, kita memiliki juga hamparan sawah yang begitu luas dengan kearifan lokalnya, dan juga yang terpenting juga kita memiliki kurang lebih 42 km bentangan pantai. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini sebenarnya selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan juga pusat. Perhatian kami sebenarnya di masa sekarang adalah
bagaimana kita melihat sisi positif dari terjadinya pandemi. Dijadikan momentum untuk peningkatan daripada kualitas destinasi yang ada, serta meningkatnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Kualitas sumber daya menjadi suatu hal dan suatu faktor dominan yang kita pikirkan, sehingga manakala nanti benar-benar terbuka, kita benar-benar siap akan segala sesuatu dan juga siap menyambut daripada kedatangan pergerakan manusia yang ingin berwisata khususnya Tabanan. Nah, kembali pada potensi yang ada, perlu kami sampaikan, kita memiliki 168 akomodasi pendukung. Kita memiliki 25 desa wisata dan kita juga memiliki 24 destinasi pariwisata yang kita kenal dengan DTW. Tetapi mungkin teman-teman hanya lebih banyak mengenal yang namanya Tanah Lot, Bedugul atau Ulun Danu dan juga Jatiluwe. Di luar itu banyak. Nah, ini yang ingin kita eksplor ke depannya, dan tentunya kita juga mempersiapkan diri yang kami sampaikan tadi, baik protokol kesehatannya maupun CAC-nya, dan juga yang terpenting adalah kesiapan masyarakat sebagai pelaku sekaligus pemilik pariwisata itu sendiri. Secara umum seperti itu. Nah, niki luar biasa sekali yang Pak D sampaikan selaku memang yang terlibat langsung di pemerintahan. Concernnya adalah ulat sarira untuk pembenahan secara quality. Yang kedua adalah partisipatif masyarakat sebagai pemilik, dan masyarakat pun terlibat langsung untuk pembenahan kualitas daripada sektor pariwisata. Niki sangat menarik sekali. Dan Pak D juga sampaikan bahwa di era pandemik ini sisi positifnya bagaimana kita bisa selalu melakukan pembenahan dan tidak terhanyut dalam sebuah kesedihan karena pandemik ini Ki. Kalau berbicara tentang pandemik, menarik sekali Pak D, yang Tabanan niki kemarin kebetulan yang keliling-keliling juga di Tabanan, dan kebetulan desa kami di sini juga termasuk Tabanan. Sempat ke Bedugul, yang sempat ke Tanah Lot. Kalau dilihat secara konsep Nyegara Gunung masuk deh. Nyegara Gunung, terus napi namanya dan Pak D punya pupuan juga. Dan Pak D sampaikan bahwa panjang pesisirnya juga masuk. Jadi banyak sekali cerita yang bisa, karena kan tourism is all about storytelling kan gitu. Jadi banyak sekali cerita yang bisa dijarit untuk menjadi sebuah lokomotif untuk memperbesar fondasi daripada kepariwisataan di Tabanan niki. Nah, niki juga Bapak D sampaikan bahwa ada 168 akomodasi, ada 25 desa wisata, ada 24 destinasi. Nah, kalau dari segi kesiapan CHSE, Pak D juga sudah sampaikan bahwa kita full siap. Tabanan juga siap, apalagi dari segi luasan wilayah kita Tabanan sangat besar. Dan positifnya adalah sekarang Tabanan membuka diri untuk segenap komponen untuk membangun Tabanan untuk menjadikan pariwisatanya lebih berkualitas, karena potensinya luar biasa sekali. Nah, terkait dengan kualitas, kita berbicara pada sumber daya manusia, SDM. Mungkin yang beralih demun ke Pak Wayan Dianiki, Pak Yan Wisnawa selaku tenaga pengajar yang memang getol sekali niki kesana kesini memberikan pelatihan. Harus demun Pak Yan di masa sulit seperti niki, dedikasi Pak Yan di Tabanan khususnya untuk memperkuat skill kepariwisataan seperti napi keadaannya mungkin Pak Yan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbicara masalah profesionalisme SDM yang akan kita kembangkan nanti di Tabanan. Itu jika ketiga unsur itu terpenuhi, niscaya pariwisata di Tabanan nanti akan berkembang. Jadi kalau satu saja yang tidak dimiliki, itu mungkin
pariwisata kita akan sedikit terganggu, akan lebih banyak komen-komen, feedback nanti dari tamu yang akan kita undang untuk tinggal gitu. Nah itu dari sisi SDM, di mana kita selalu mencetak tenaga-tenaga terampil. Tapi kalau saya sendiri khusus, apa pengalaman kita kemarin di lapangan, kita siap akan sharing dengan semua tenaga kerja yang perlu dilatih dan dididik nanti di wilayah Tabanan. Yang pertama, yang pernah saya alami waktu di lapangan, di front office itu kita sudah kenal, kemudian di housekeeping, kemudian di butler, kemudian menjadi trekking guide di adventure. Nah itu pengalaman kita akan pengalaman kita Pak sharing Yan, nanti. Jadi kita di sini hanya mengemas saja nanti, maunya dari pihak pelaku pariwisata yang memerlukan pelatihan buat SDM-nya nanti, agar bisa menyampaikanlah nanti seperti itu. Jadi kita akan siap mengemasnya sesuai kompetensi kualifikasi kerja nasional Indonesia yang sudah ditetapkan pemerintah gitu. Ya, jadi setelah itu dilanjutkan dengan uji kompetensi agar semua SDM kita yang di Tabanan itu dikatakan berkualifikasi nasional atau internasional seperti itu, Pak. Tapi secara keseluruhan kira-kira minat generasi muda untuk masuk ke industri pariwisata, kalau melihat pengalaman pandemik nih, ini kan menarik nih. Ini kan kita di Bali ini kan cukup lama terlena, artinya sudah betul-betul menggantungkan hampir 80% di dunia pariwisata. Begitu digoyang sekali niki kan kita nikah pun sekali shock ya, kita shock sekali. Nah, apakah dengan kejadian niki minat generasi muda untuk tetap masuk di industri pariwisata niki tetap tinggi, apa memang mereka harus mencoba jalur-jalur alternatif sekali masuk ke industri kreatif seperti contohnya? Kira-kira menurut Pak Yan, pengamatan Pak Yan pun apa kalau generasi muda mungkin niki minatnya masih besar ke pariwisata? Jujur kita berbicara, dari penelusuran lewat WA, ketika kita menginformasikan ada tempat pelatihan kerja yang baru dibuka, itu antusiasnya memang luar biasa. Nah, dari penelusuran itu banyak kita menerima masukan dari calon siswa yang akan melanjutkan ke jenjang program 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Itu kendalanya masalah pembayaran. Nah, kita di lembaga pelatihan kerja yang walaupun baru berdiri, kita sudah ada kiat. Artinya mencarikan kerjasama nanti, mungkin kerjasama dengan beberapa bank agar bisa membantu daripada anak itu nanti. Agar mereka tidak terlalu pusing memikirkan dana. Nah, kemudian dari apa yang akan kita lakukan itu ada, kalau yang punya itu bisa dikredit, dicicil selama 1 tahun berapa kali sampai mereka tuh ini. Nah, ini beberapa lembaga sudah memiliki kiat seperti itu saat ini. Kalau kita harapkan ya mungkin dari pihak birokrat gitu, kalau dananya ada, solusinya ada, itu kita harapkan nanti agar beberapa calon siswa itu nanti ada dibantu dengan pemberian dana. Seperti beasiswa modelnya? Ya, seperti beasiswa itu alangkah baiknya nanti. Gitu. Nah, itu salah satu kiat beberapa lembaga di pelatihan kerja. Artinya generasi muda ring Tabanan
masih tinggi antusiasnya untuk masuk ke industri pariwisata yang memang masih dianggap sangat menjanjikan dan setelah sekolah langsung dapat kerja, kan Pak Yan? Ya, betul Pak. Okay. Nah, sebelum pandemi itu sebenarnya mereka ingin menggantungkan kelangsungan hidupnya di pariwisata. Okay. Karena apa? Kendala. Kalau mereka kerja di birokrasi, nah itu apalagi ada online seleksinya, mereka kadang-kala berpikir, oh kemungkinan saya nggak dapat, saya lebih baiklah di pariwisata. Walaupun mereka tamat SMA, kalau dia belajar di program 1 tahun di pelatihan kerja, mereka kebanyakan sukses gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Luar biasa. Dari Pak Wayan kembali ke Bu Angela. Yang disampaikan ke Pak Wayan kan masih ada optimisme terutama dari calon-calon siswa atau calon-calon generasi penerus yang khususnya ingin masuk di industri pariwisata. Nah sekarang keadaannya di industri seperti apa Bu? Kan sekarang agak susah mencari tempat untuk training. Tempat untuk training itu memang agak susah. Makanya dengan saya mengelola kurang lebih sekitar 20 properti itu, saya mencoba paling tidak membantu anak-anak didik yang mencari tempat training. Kita mencoba akomodate, sekaligus kita juga mencoba untuk mengedukasi bagaimana dunia pekerjaan itu seperti apa. Jadi kira-kira saling menguntungkan kalau di kondisi pandemik ini Bu, kan ya? Betul sekali. Tenaga mereka Ibu bisa berdayakan. Di satu sisi Ibu juga bisa membagi keilmuan secara industri. Betul sekali Pak, betul sekali. Di lapangan seperti ini. Betul sekali. Ini sudah win-win solution sebenarnya Pak De. Dengar Pak De. Artinya apa yang disampaikan Pak Wayan tadi, demand-nya masih tinggi. Kalau kita melihat di kondisi pandemik niki, dibilang orang susah mencari job training, mungkin ya, karena hotel-hotel besar kan kebanyakan tutup. Nah sekarang lah ada properti-properti yang memang langsung dimiliki masyarakat ini, kebanyakan mereka masih buka ya Bu Anyele? Masih buka Pak sebenarnya. Cuman yang kendalanya ke depan kalau saya perhatikan, saat saya berbicara dengan mereka, ada satu ketakutan sendiri mereka. Bu, nanti selepas saya training, saya bisa kerja nggak ya? Nah ya. Itu salah satu pertanyaan yang mungkin menjadi cermin untuk kita semua. Mungkin tidak hanya dari sekolah, akademisi, kita juga dari para pengusaha, manajemen, birokrasi. Itu jadi perhatian untuk kita semua. Bagaimana di situasi sekarang ini kita juga saling memahamin apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak De, mungkin bisa menambahkan terkait nih Pak De. Itu bagus sekali kentennya. Artinya pertanyaan setelah saya training apakah saya bisa kerja, apalagi kalau Dumun kan mungkin saja. Kalau sekarang kondisi seperti ini, calon-calon pekerja banyak, yang baru resign juga banyak. Seperti apa kira-kira Pak De melihat nih Pak De? Ring Tabanan nih. Terima kasih. Tentunya kita harus berbicara cukup luas dulu. Karena kalau kami masih mempertahankan pariwisata dalam rohnya pariwisata Bali itu sendiri, yang menonjolkan budaya, agama dan kearifan lokal. Nah, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tabanan yang notabene masih mempertahankan pariwisata yang berbasiskan hal yang saya sampaikan tadi. Di posisi terjadinya cobaan bersama ini, tentunya inilah yang saya sampaikan tadi, kita jadikan momentum untuk penguatan diri, baik akan diri sendiri, survive-nya kita, dan ataupun kualitas pariwisata yang akan kita tonjolkan. Dari segi tenaga kerja, dari mulai boomingnya pandemi, kami di Tabanan kedatangan rekan-rekan kami yang bekerja migran. Itu kurang lebih 4.000. Yang kedua, secara tidak langsung teman-teman kami juga pulang dari Badung, dari Gianyar, dari Nusa Dua di rumahnya. Pulang kampung? Ya, secara tidak langsung. Yang ketiga, kita juga harus adanya generasi muda yang karena umur dia akan memasuki masa produktivitas, di mana tetap
berorientasi pada sebagian besar untuk ranah pariwisata. Ini kebijakan pemerintah yang sifatnya makro yang harus kita pikirkan bersama. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan bagi kami adalah suatu sumber daya yang sangat-sangat besar. Bagaimana kita memanfaatkan ini ke depannya sehingga benar-benar secara one island one management itu pariwisata Bali bisa kita munculkan dari Tabanan. Kolaborasi ini, Pak. Karena PMI itu orang yang berpengalaman di luar. Terus teman-teman kami yang di Badung, di Kuto, di Nusa Dua yang karena situasional perusahaan di sana, dia kembali ke kampung juga orang berpengalaman. Sedangkan adik-adik kami orang yang memiliki motivasi dan semangat tinggi. Nah, ini yang harus kita kolaborasikan. Nah, kalau mau dikolaborasikan dengan tanda kutip pariwisata yang pendekatan alam dan agraris, saya yakin dan percaya kita bisa lakukan secara bersama-sama dengan catatan frekuensi kita sama. Seperti hal disampaikan tadi, kami sebenarnya sudah memilah wilayah Tabanan itu menjadi 3 dan 4. 3-nya adalah hulu, tengah dan hilir atau yang kita sering dengan Nyenggara Gunung. 4-nya itu adalah barat, timur, utara, selatan. Artinya posisi hulu kita konsentrasi daripada wisata alam. Konsentrasi kita sama. Yang notabene-nya adalah di Bedugul, di Jatiluwe, yang sekarang trennya wisata alam itu banyak prosentase peningkatannya. Murah meriah dalam situasi begini dan juga lebih lepeng dan lain sebagainya. Yang di tengah kita konsentrasi akan atraksi dan budaya. Sebagaimana kita ketahui kita didukung oleh sejarah yang panjang Tabanan. 527 tahun yang lalu Tabanan sudah ada. Dan simpul-simpul sejarahnya pun masih ada. Baik Puri Gede, Puri Kabo-Kabo, Puri Belayu, Puri Krametan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita kemas. Yang ketiga di pesisir. Yang Tabanannya sekarang hanya orang melihat kan cuma tanah lot. Salah. Potensi sport tourism juga ada, surveinya ada. Tukat Balian dan lain sebagainya itu sangat menjanjikan. Nah, jika tenaga-tenaga kita, generasi kita, dan pekerja kita bisa konsentrasi secara merata, tidak hanya tertumpu pada keinginan dan keegoan sendiri, saya yakin dan percaya Tabanan menjadi emas baru. Apalagi, mohon maaf, kita di saya tapai tadi itu, kita memiliki 168 akomodasi, hanya ada 2 hotel berbintang 5. Artinya apa? Kita konsentrasinya kepada homestay nanti. Dan disinilah bagaimana masyarakat merasa ikut terlibat langsung di dalam pembangunan dan kemajuan pariwisata itu sendiri. Ini yang kita nanti direct ke atas, kebijakan apa yang perlu dilakukan tahap selanjutnya, baik yang tahap jangka pendek maupun jangka panjang. Karena kita memiliki sumber daya manusia yang cukup menjanjikan, apalagi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Artinya secara sumber daya manusia tidak usah diragukan lagi. Kita siap, we are ready. Secara potensi daripada pariwisata seperti Pak Des sampaikan tadi, ada masalah di alam, heritage, ada community based tourism. Halnya ada dua hotel berbintang, tapi kita akan lebih fokus nanti kembali ke desa, kan ada homestay kan, seperti yang kayaknya sekarang Menteri Pariwisata juga sedang fokus ke ranah itu, dan sense of belonging, rasa memiliki daripada masyarakat di desa, partisipasif dan memang mendapatkan manfaat, kan seperti ini Pak De. Jadi yang sangat apresiasi sekali, dan mari kita bisa bergerak bersama-sama untuk idealisme bisa mewujudkan Nika dengan spirit kebersamaan segenap komponen. Mungkin kebetulan saja pandemik kan maunya kita kumpul lebih banyak lagi teman-teman yang siapa saja yang punya pemikiran, punya ide tentang untuk membangun pariwisata di Tabanan, kenapa tidak kan? Ini milik kita bersama. Apalagi dalam kondisi pandemik ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Inilah waktu kita untuk mulat sarira.
Nah sekarang kita masuk ke harapan. Jadi kalau masing-masing kan tentunya memiliki harapan. Kepada siapa kita berharap? Ya paling tidak kita mempunyai harapan kan, tentang perkembangan pariwisata di Tabanan. Yang kembali lagi ke Pak Agung, Bung Haji yang memang fokus di ranah transportasi udara. Harapan Pak Agung kira-kira seperti napi untuk pariwisata Tabanan ke depannya. Berbicara masalah pariwisata dan airline tentunya tidak bisa terlepas ya. Airline dan pariwisata itu saling mendukung. Jadi pariwisata hidup kalau ada akses kan. Salah satu aksesnya ya bisa mulai darat, laut dan udara. Jadi kesuksesan pariwisata itu kan seperti Pak sering disampaikan ada tiga A ya. Akses, kemudian akomodasi dan amenities atau atraktif. Nah, kita berbicara dengan Tabanan ini kan potensinya sangat besar. Kalau kita dengar wisatawan berbicara tentang potensi Tabanan itu loh alamnya indah sekali, sawahnya bagus, tapi sayang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada yang mengekspos Tabanan itu. Daerah lain itu kalah sebenarnya. Kalau bicara dengan Gianyar cuma punya Tegalalang, padahal Tabanan itu sawahnya banyak yang bagus-bagus, daerah sharingnya bagus. Jadi ini merupakan PR buat Pemda Tabanan dan masyarakat Tabanan pada umumnya. Bagaimana kita sekarang mengedepankan atau mempromosikan wisata Tabanan ini. Ya, kekurangan kita di Tabanan ini adalah atraktif. Jadi orang mau ke Tabanan setelah sampai Jatiluhur itu ngapain? Ya kan? Orang sampai sana tuh ngapain? Kalau orang sekarang kalau ke Gianyar ada banyak atraktif. On the way-nya itu kan banyak yang event yang bisa dilihat gitu kan. Ada barong dance, ada kecak. Jadi pramu wisata juga enak membawanya, itu tidak hanya terfokus sama satu destinasi aja. Jadi kalau orang sekarang bawa dari Kuta atau dari Nusa Dua ke Tabanan itu udah perjalanannya jauh dan membosankan. On the way-nya itu mereka nggak dapat atraktif yang lain gitu. Nah ini yang harus dikemas, saya kira. The next-nya apa setelah orang itu sampai di sana, terus apa yang mereka bisa lihat selain alam. Nah itu event-eventnya harus ada, dan tentunya Pemda juga harus aktif membuat kalender of event yang bisa disampaikan ke dunia pariwisata yang lain, sehingga ini loh kalau saya datang minggu ini ada acara ini di Tabanan. Nah saya sangat yang pribadi sangat salut sama Bupati Banyuwangi. Itu setiap minggu punya event, entah event kalau musim durian, event festival durian kah, makan durian gitu, terus festival apa yang lainnya. Kalau dia musim ini dia bikin festival ini bagus sekali. Jadi setiap minggu ada event. Jadi hidup orang tuh datang sana selalu berbeda. Datang minggu ini, kemudian datang minggu depan atau bulan depan ada acara yang berbeda lagi. Nah itu harapan kita seperti itu sih. Tabanan ini bisa bangkit. Jadi ini lebih ke packaging dan packaging, konten dan promosi kan. Dan seperti yang Bung Haji sampaikan, Banyuwangi kan setiap pergerakan dibikin festival, duduk rame-rame ngopi festival, apapun festival, karena mungkin bagi kalau Tiang mengamati bahwa dibutuhkan keberanian untuk branding, untuk mempromosikan sesuatu. Yang kecil aja bisa jadi besar kan, yang kecil aja jadi besar. Kalau kita melihat di Tabanan, apalagi di Bali, keuntungan kita kan kita ada desa adat. Justru koordinasi niki lebih mudah. Jadi setiap desa adat pun bisa membuat gerakan-gerakan baru terkait dengan menggali potensi di pariwisatanya. Yang di beberapa poin justru kalau di Bali kan setiap 6 bulan pasti ada festival, Temple Festival maksudnya kan. Odalan di mana-mana ini kan Temple Festival kan. Kalau justru kalau sudut pandang orang luar internasional nih kok hal yang luar biasa sekali kalau Temple Festival. Dan Tiang juga mengamati di Tabanan berbagai festival juga sudah mulai bergerak, sudah
sudah kita lihat. Mungkin karena pandemik aja mungkin ini maju mundur kita semua kan, tidak hanya di Tabanan, di mana-mana. Kita sebagai pelaku di festival pun mau maju, bensinnya kurang kan, mundur juga, serba salah. Jadi mungkin ya saatnya kita ngulat sarira, menunggu sebentar untuk kita bisa bergerak ke depan lagi. Mungkin Pak De, minta harapan Pak De, kira-kira nanti paling tidak harapan Niki bisa menjadi inilah nanti namanya benang merah lah untuk kita bisa bergerak bersama-sama memikirkan ke depannya Tabanan dan Bali secara keseluruhan, terutama untuk menggali potensi pariwisatanya, Pak De. Tentunya dari kami di pemerintahan ada suatu kesatuan regulasi yang tepat dan menyeluruh. Karena manakala regulasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tidak seirama, tentunya itu akan menjadi salah satu yang mungkin akan menurunkan motivasi daripada pembangunan dan perkembangan pariwisata. Yeah. Terus yang kedua, tentunya kesadaran dan penyadaran daripada masyarakat dan pelaku pariwisata. Ini sangat penting bagi kami, sehingga manakala sekarang ada program Trisula yang salah satunya itu adalah bagaimana vaksinasi itu bisa berjalan dengan lancar, mari kita sambut. Mari kita sambut hal itu sehingga kita bisa memberikan suatu kepastian bahwa daerah kita tuh aman dan nyaman. Betul. Untuk dikunjungi. Yeah. Jangan sampai nanti wisatawan bersemangat datang ke Bali, khususnya ke Tabanan, pulangnya dia was-was akan dirinya. Terus yang ketiga, tentunya dukungan para pihak stakeholder terkait. Karena pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri. Ya. Tidak bisa. Pemerintah juga tidak bisa mengintervensi secara utuh dan menyeluruh. Tetapi mari kita bergandengan tangan. Ada pemerintah, ada pelaku pariwisata, ada masyarakatnya yang satu visi, bukan hanya kepentingan hanya memajukan satu ego. Jadinya saya sependapat dengan rekan kami Tugungnya bahwa setiap kegiatan itu bisa kita jadikan suatu event. Tetapi event itu akan menjadi suatu hal yang bisa berkelanjutan jika dukungan dan peran serta masyarakat benar-benar maksimal gitu. Betul. Ini karena jangan sampai juga, mohon maaf, rekan-rekan kami yang pemahamannya setengah-setengah merasa tahu, sehingga memberikan informasi akhirnya beda-beda. Informasi ini sangat penting. Jadinya secara menyeluruh harapan kami tentunya pada kesempatan hari ini, yang pertama kita yakin dan percaya bahwa ini pasti kita bisa lewati. Tentunya dalam kesiapan itu kita harus mempersiapkan diri, baik dari diri sendiri, keluarga, pelaku pariwisata, termasuk juga pemerintah. Selanjutnya harapan saya adalah bagaimana adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat, pelaku pariwisata, dan pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga, regulasi yang tepat. Karena regulasi di satu tempat dengan tempat lain tidak harus sama. Contoh nih, Tabanan, potensinya adalah agraris dan tidak mungkin harus disamakan dengan potensi yang tidak agraris. Itu yang saya harapkan. Terus One Island One Management saya harapkan benar-benar bisa dilaksanakan, diaplikasikan secara utuh dan menyeluruh. Termasuk kemarin, mohon maaf, Rock from Bali. Harapan saya bahasa Rock from Bali itu adalah juga tempat-tempat yang ada di kabupaten kami. Kalau akan kesiapan diratakan lah. Kalau ada kesiapan, Tanah Lot sangat siap. Di sana ada destinasi, di sana ada fasilitas akomodasi, dan di sana udah zona hijau dengan program Bupati yang sekarang sudah di titik 72% kita sudah vaksinasi. Kalau dibilang desa wisata, kita siap di Pengi. Kita sudah siap. Tetapi itu kembali daripada kebijakan pemerintah pusat. Sehingga harapan kami terakhir adalah mari kita membangun Bali itu benar-benar sungguh-sungguh. Tidak hanya berbahasa membangun, karena berbahasa itu adalah bahasanya lah membangun di Bali atau membangun Bali. Saya ingin membangun Bali. Bukan membangun
di Bali. Demikian kurang lebih. Luar biasa Pak De. Luar biasa. Nggak, silakan Bu Angela, kita masing-masing kita tampung harapannya mungkin. Mungkin saya mulai dengan badai pasti berlalu. Ya. Satu, harapan saya sih kita semua mempunyai keyakinan. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal yang baru untuk kita semua. Ya. Agar memulai sesuatu menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini tidak mudah. Saya yakin pemerintah pun tidak mudah melalui ini semua. Nah, bagaimana kita saling bergandengan tangan, masyarakat juga kooperatif, ada program vaksin, ayo kita dukung, semua ikut vaksin, kita tunjukkan ke dunia luar bahwa kita siap, bahwa kita safe, welcome, rumah kami aman. Kami juga siap melayani kalian dengan baik. Protap juga kita lakukan. Dari situ kita akan bisa juga menampung rekan-rekan teman-teman yang masih sekolah ini juga nantinya akan mempunyai lapangan pekerjaan ya Pak Bis ya. Jadi ini berkesinambungan. Karena yang menjadi perhatian yang sekarang generasi muda kita Pak. Jangan sampai mereka down. Jangan sampai mereka patah semangat. Jangan sampai mereka putus harapan. Sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun lebih mereka itu sekolah online. Ini juga bukan sesuatu hal yang mudah untuk semua orang. Makanya mari kita yakin bersama bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin karena kita tidak sendiri. Ini di dunia, semuanya, seluruh dunia. Mari kita bergandengan tangan. Yakin bahwa di depan kita akan ada satu harapan yang baru. Keyakinan. Itu satu kata dari Tiang. Mari kita yakin bersama-sama. Itu mantan presiden Pak. Luar biasa Bu Angela. Pak Wis, silakan Pak Wis, tambahkan Pak Wis. Harapan kita sih sangat banyak kalau di lembaga pelatihan itu sebenarnya. Tapi tanpa kita mengurangi rasa. Jadi kita harus memiliki rasa optimisme, hilangkan rasa pesimisme. Nah, khususnya di lembaga pelatihan, seperti yang dibilang sama Pak D tadi, kita sangat berharap homestay itu nanti bisa dibangun oleh para pelaku pariwisata khususnya di Tabanan. Kenapa? Kalau banyak homestay, nah itu nanti mereka sendiri bisa memperoleh tamu sendiri-sendiri. Dengan harapan lembaga pelatihan itu nanti semua anak didiknya terserap kerja, bisa melalui on job training atau nanti langsung diterima. Nah itu peluang besar sebenarnya bagi kita di Tabanan, khususnya di lembaga pelatihan gitu. Nah, terlepas dari harapan kita itu, ya bagaimanapun juga kalau nanti para pelaku wisata ada kendala itu di dalam meningkatkan profesionalismenya SDM-nya, kita sudah siap sebenarnya gitu. Sudah siap. Banyak orang-orang Tabanan justru mereka ada di luar sekarang gitu. Ya, kalau nanti terpanggil, mereka pasti akan membangun tempatnya untuk ke depan gitu. Itu harapan kita dari lembaga pendidikan. Nah, kemudian kalau kita sangat berharap semua orang punya tujuan. Kalau tujuan itu kita harus berpikir dari dua sisi. Orang memiliki tujuan sudah tentu ada faktor yang akan menghambat atau mempengaruhi tujuannya itu gitu. Nah, itu salah satu nanti yang perlu kita pikirkan ke depannya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini cepat berlalu. Jadi semua impian kita khususnya memulihkan Tabanan, membumingkan Tabanan sebagai lumbung beras dan boomingnya pariwisata berbasis pertanian gitu. Kalau saya lihat sekarang ini pekerja-pekerja yang merasa di PHK, mereka sangat berharap sekarang kemana? Kembali Pak ke basic, kalam.
mereka sudah mulai sekarang bertani gitu. Karena peluang untuk melanjutkan ini sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Nah, barangkali nanti kalau dia membentuk kelompok sadar wisata atau apa, membangun apa gitu, nanti kemungkinan bisa bangkit gitu. Itu harapan kita gitu. Luar biasa Pak Wis mengakhiri bincang-bincang siang kita kali ini. Harapan sudah disampaikan, diskusi sudah kita jalankan. Maksudnya apa yang kita dokumentasikan hari ini, ketimbang kita kumpul ngopi tidak didokumentasikan, makanya yang mendokumentasikan dalam sebuah program live dari Desaku Tercinta niki yang merupakan episode ketiga yang bisa mengundang teman-teman tiang niki yang kebetulan praktisi di pariwisata khususnya di Tabanan. Semoga apa yang kita perbincangkan atau diskusikan bisa bermanfaat dan paling tidak bisa menjadi sebuah bahan evaluasi untuk kita bersama, untuk kebangkitan bersama masing-masing, serta untuk potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan yang kita cintai. Dan semoga badai pasti berlalu dengan optimisme, semua harus sehat dengan packaging dan promosi yang tepat. Baik, pemirsa MKes dimanapun berada, hari ini program ini kita akan akhiri. Semoga kita bisa bertemu di program-program berikutnya. Tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Pak D, kita kembali dari kampung, kita kembali ke desa. Semoga semua sehat, semua berbahagia, dan tiang akhiri dengan para mesanti. Sebelumnya tiang matur suksma, sempat meluangkan galah datang ke kampung, bisa berbagi. Semoga bermanfaat. Tiang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.